Dalam pidato kenegaraan, Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah isu yang terjadi di masyarakat. Satu yang menjadi perhatian, Presiden Jokowi seakan meluapkan kegundahannya akan fenomena di media sosial yang membuatnya bersedih. Kritik yang disampaikan seakan meninggalkan budaya santun dan budaya pekerti sebagai adat ketimuran. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Presiden Joko Widodo juga menyinggung bahwa saat ini telah memasuki tahun politik. Suasana semakin memanas dengan adanya persaingan antar partai politik untuk memenangkan pemilu 2024. Koalisi yang dibangun masing-masing partai seakan menimbulkan gesekan dalam memperjuangkan calon presiden dan wakil presiden yang diusungnya. Jokowi juga menyebut bahwa sesuai undang-undang, ia tidak memiliki wewenang untuk menentukan siapa capres dan cawapres yang didukungnya. Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden. Dalam pidato kenegaraannya di hadapan anggota parlemen, Presiden Jokowi seakan ingin menjawab seluruh tudingan tersebut. Namun, kepada siapakah sebenarnya pernyataan Presiden Jokowi tersebut ditujukan? Mengapa Presiden Jokowi menggunakan momentum pidato kenegaraan kali ini untuk mengungkapkan kegeramannya? Tim TV One mengabarkan. Yang menarik dalam pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, bahkan Presiden sendiri yang kemudian menyebut beberapa istilah yang dianggap ditujukan untuk dirinya. Mulai dari tadi ada Pak Lurah, bahkan juga sebutan saya sampai hati untuk menyebutnya TLL, taruhlah seperti itu, bahkan juga mengenai Fir'aun. Pertanyaannya, kenapa hal tersebut disampaikan di ruang publik, pemirsa, yang pasti memang ini didengar oleh masyarakat Indonesia. Tapi saya juga teringat bahwa beberapa waktu yang lalu Presiden sempat mengatakan jangan bosan-bosan mengkritik pemerintah, pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Pengamat mikro ekspresi kita, Mas Kirdi. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan juga pengamat komunikasi politik kita, Bang Effendi Ghazali, Bang Ege. Malam. Waduh, okay. Merah putih. Merah Cantik putih, banget. Iya dong. Ini merah karena kita lagi cinta cantik-cantik Indonesia. sekali. Iya, Presiden juga cinta Indonesia. Betul. Makanya ada pidato kenegaraan hari ini untuk kepentingan Indonesia juga. Budaya harus santun. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau kita lihat kata per kata, orang terkaget-kaget karena ada beberapa istilah yang mungkin sangat konotasi buruk kemudian disampaikan oleh Presiden. Mungkin pertanyaan simpel dari masyarakat ketika menyampaikan ekspresi bahkan juga gesture dan lain-lain, Presiden sedang marah atau tidak ya? Bagaimana analisisnya? Ketika menyebutkan kata-kata yang ditujukan pada dirinya, yang kata-kata yang tanda petik yang kita sebut nggak pantas lah ya kalau kita bicara tentang personal seseorang, saya tidak melihat bahwa ada kemarahan di wajah Presiden Jokowi. Sekali lagi kalau kita bicara wajah. Tapi kalau dari intonasi berkata-katanya, khusus bagian TLL, bagian terakhir itu, penekanannya lebih dalam daripada yang lain. Sepertinya memang karena masih hangat ya. Karena terakhir-terakhir yang Fir'aun, yang sebelum-sebelumnya kan itu sudah agak lama lah gitu. Ini masih hangat. Jadi penekanan itu buat saya adalah sebuah tanda bahwa Pak Presiden saat itu masih berpikir bahwa ini
bukan kesel tapi sudah sangat ringan, tetapi masih kelihatan gitu dari suara, bukan dari ekspresi wajah. Oke, bisa tidak sih kita, Mas Kirdi menganalisis, ada tulisan yang memang dibaca oleh penulisnya sendiri, ada tulisan yang memang ditulis bukan si pembaca. Terlihat tidak sih ini memang dari hasil tulisan Pak Jokowi atau ada tim yang membuat pidato ini? Karena kita penasaran ini begitu. Ada konsepnya gitu ya? Ya, betul. Bagaimana nih Mas Kirdi? Bisa tidak dianalisis? Menurut saya dari tadi tekanan-tekanan Ya. tadi sebetulnya sudah ada alur yang dibuat oleh tim. Saya yakin itu nggak mungkin seorang presiden berada di depan yang mungkin nanti akan dikonfirmasi juga sama Bang Ege nih gitu ya. Nggak mungkin nggak punya sebuah alur yang sudah pasti. Namun sebagai orang yang bebas kan tetap berhak untuk improvisasi. Ya. Nah buat saya bagian-bagian kata-kata yang macam-macam tadi itu sudah masuk improvisasi tuh. Oke, Bang Ege boleh dong ditanggapi mungkin tidak pidato kenegaraan itu ada sedikit improvisasi sementara mereka pasti punya tim. Ini resmi, forum resmi disaksikan oleh seluruh masyarakat Iya, iya. Indonesia. Kata-katanya fantastis nih. Iya, luar biasa. Saya rasa konsepnya ada. Saya setuju Caca dan Kirdi tadi bahwa kata-katanya sudah ada, teksnya sudah ada. Namun ketika mengucapkan pada kata-kata tertentu itu seperti mendapat penekanan karena Pengalaman. curhat boleh, pengalaman yang sedang paling dekat lah, konteks istilahnya kalau dalam ilmu komunikasi. Nah yang saya mau katakan sebetulnya gini, menjawab pertanyaan Caca tadi, saya mengharapkan pidato ini tahun depan, 17 Agustus Kenapa? 2024. Karena tahun ini kita masih ingin mendengarkan pidato-pidato IKN agak kurang loh ya tadi, lebih pada hilirisasi, bonus demografi 2030 ya dan usaha-usaha lain sambil terima kasih kepada berbagai lembaga negara gitu. Nah, yang ini barangkali tadi seperti kata Caca mendapat penekanan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Ketika ada 4 partai besar deklarasi, itu seakan-akan arahan dari Pak Lurah. Masuk kan sekarang ada pengakuan Pak Lurah itu saya loh ternyata gitu ya. Sudah lama Pak itu gitu ya. Sudah lama kan dengerin itu. Sudah lama. Terus kemudian tapi bukan Pak Lurah yang mengarahkan karena dia bukan ketua umum partai dan bukan ketua koalisi. Cuma sebelumnya berita-berita kan kita dengar tuh Ya. bahwa saya akan cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Lalu ada juga di bulan April Zulhas itu ya ketua umum PAN diminta untuk membuat koalisi besar. Jadi kan orang menggabung-gabung itu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, betul ini sesuatu yang sudah disiapkan konsepnya. Harusnya menurut saya konsep ini ditambah dengan penghargaan-penghargaan kemarin itu kalau buat orang dekat nanti di Agustus 2024. Tapi karena sudah terjadi, iya betul mendapat penekanan curhat, mendapat penekanan apa ya, pengalaman yang langsung dari dalam lubuk hati terdalam gitu disampaikan pada saat itu. Betul gitu. Oke, Bang Ege sebenarnya kalau melihat karakter dari presiden berpidato, memang acap kali presiden itu suka sedikit memorable apa yang disampaikan, suka sedikit guyon, kita tidak bisa mengartikan apa guyon apa serius gitu. Kalau untuk momen ini memang sudah serius, urgent tidak, marah tidak sih dalam komunikasi politiknya? Kalau kebetulan tadi sebut-sebut dalam pidato nih Lowy Institute ya, itu kan ada Ben Bland yang menulis Man of Contradiction. Nah itu jawabannya bahwa ini terjemahan dari kita semua. Kirdi tadi sudah berusaha menerjemahkan untuk menjawab. Tapi kalau saya mengatakan enggak, ini biasa-biasa saja. Terima kasih Pak Presiden. Ini bagus kalau menurut saya gitu untuk menunjukkan bagi kita masing-masing ada maknanya. Bagi Caca bisa beda, Kirdi bisa beda, saya bisa beda. Bagi saya menyuburkan, silahkan. Kalau mau mengkritik, saya nggak apa-apa loh dibilang pelangak, pelongo gitu, FRN, TLL gitu, saya nggak apa-apa gitu ya. Karena pada ujungnya dia juga banyak bicara tentang demokrasi. Tapi sebaliknya bagi orang lain yang misalnya punya perasaan nggak enak loh dikritik dengan gaya gitu, mereka akan membela Pak Jokowi nih. Lihat tuh Pak Jokowi, sebetulnya Pak Jokowi nggak seneng loh dinyatakan kalau terlalu kasar bahasanya gitu. Jadi ini for everybody, untuk setiap orang bisa ada maknanya. Oke. Nah itu man of contradiction. Saya nggak mau bilang man of contradiction. Enggak, itu buku. Ya, Itu buku dari mungkin ketika Ben Bland, kita Lowy mengucapkan sebuah kata-kata terkadang berkontradiksi dengan fakta. Misalnya, gak usah dipuji saya, padahal pengen pujian. Atau mungkin seperti ini Pak Jokowi, saya nggak apa-apa loh dibilangin ini. Tapi maksud dari ekspresinya itu keberatan, sedih, nggak mau atau bagaimana analisisnya? Jadi kayak gini, saya nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa loh saya. Apa? Nggak apa-apa. Nggak Sakit apa-apa. hati. Bagaimana Mas Kirdi? Jadi kalau kita bicara dengan Pak Jokowi, kita nggak boleh hanya satu faktor aja kan. Satu faktor ekspresi iya, bahwa ekspresinya beliau itu tidak tersenyum lepas iya.
Oke, Artinya, sambil kita lihat lagi ya, ya. senyum Iya, lepas. mari kita Dan lihat. kemudian ada beberapa ketika bicara, tadi yang saya katakan tekanan suara beda. Dan kemudian senyumnya, senyum sinis dan senyum biasa itu kan, senyum lepas itu kan beda. Nah, senyum sinis itu biasanya ada satu ketimpangan dari bibir kanan dan kiri. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara kata-kata itu, terkait budaya Jawa, orang Jawa kan indirect. Oh. Oke. Artinya kalau saya bilang, saya sebetulnya enggak apa-apa loh dibeginikan, itu bisa jadi artinya kalau kita bicara apalagi Apa-apa. keraton gitu ya, oh sangat apa-apa, bukan nggak apa-apa. Ini gitu bukti loh. langsung loh. Bagi saya itu artinya silahkan, saya enggak apa-apa dikritik itu. Bagi Kirdi, enggak apa-apa loh ya. Buat orang Sumatera mungkin gitu, Iya. misalnya, saya nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, gas. Gitu. Gas. Kalau buat orang Jawa, ya nggak apa-apa, oke, ngerti. Ngerti Pak. Oke Pak, siap. Oke, nanti sesaat lagi memang banyak sekali apa yang disampaikan oleh Presiden, tapi yang menarik adalah mengenai julukan Pak Lurah, karena sudah mulai berbicara ini elit politik bahwa Pak Lurah itu mesti sayang sebenarnya gitu ya, bukan konotasi negatif. Iya. Tapi urusan Pak Lurah disebut ini tampaknya dimasukkan dalam pidato, Presiden keberatan atau mungkin ditujukan kepada siapa ya sesaat lagi. Sana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau tadi kita dari Bang Ege sendiri sudah menyebut kata Pak Lurah, mungkin di segmen ini kita lebih fokus mengenai sebutan Pak Lurah ya untuk Presiden Joko Widodo. Ya. Karena memang dalam pidato kenegaraan tersebut ada istilah Pak Lurah yang dianggap Presiden Joko Widodo merupakan ditujukan untuk dirinya pemirsa. Bahkan Presiden menyatakan bahwa dirinya bukan Pak Lurah tapi adalah Presiden Republik Indonesia. Berikut lebih lengkapnya. Iya, benar. suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian.
ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, usai pidato kenegaraan ini, bahkan elit politik dari partai politik memberikan komentar bahwa sebutan Pak Lurah itu tanda sayang, hanya jokes, hanya humor. Tapi saya mau minta dong analisis dari Mas Kirdi seperti apa. Dalam pidato ini, Presiden sebenarnya terlihat risih tidak sih dengan istilah lurah ditujukan untuk dirinya? On the contrary ya, sebaliknya. Buat saya, Pak Jokowi dalam posisi ketika dia bicara tentang Pak Lurah, itu posisi dia itu nahan senyum. Iya, iya. Jadi dengan segala rasa hormat gitu pada bukan Pak Lurah, Presiden Republik Indonesia gitu. Ini sebetulnya kan bukan hal baru, udah lama loh kode ini saya disematkan pada beliau. Sudah lama dengernya ya? Sudah lama banget, bukan lama doang gitu. Nah, ada dua hal yang menarik di sini. Satu, kenapa diangkat sekarang sama beliau di kita bicara pidato kenegaraan. Yang kedua, kalau kita bicara Pak Jokowi nggak bisa kita lepaskan dari budaya Jawa. Kalau bicara budaya Jawa, yang nama istilah kilurah, bukan cuma Pak Lurah ya, kilurah, itu sangat dekat, sangat kental dengan Semar. Nah, siapakah kilurah Semar itu? Dia adalah pengayom, pendorong, dan yang membuat istilahnya dunia ini jadi damai. Ya, jadi kalau kita lihat konsentrasi kepresidenannya capres baca capres ini kan bersaing nih, gitu bisa rame nih. Nah, bisa jadi Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai orang yang bisa tanda petik membuat ini semuanya keadaannya nggak tempur kayak tahun 2019, 2014 seperti itu satu. Dan kedua, bisa jadi boleh saja kan gini nih Pak Lurah, kemudian partai politik, koalisi segala macam pimpinan. Ini yang punya wewenang. Tapi kan ada yang namanya informal leader. Ada penentu yang tidak punya wewenang resmi, tapi bisa menentukan. Pernah berpikir bahwa pesan itu lagi ditembak nggak? Yang ditembak kepada siapa dan tembaknya? Kan tinggal itu pertanyaannya. Oke, boleh dong langsung dijawab kepada siapa sih tembakannya di forum resmi? Dan sudah pasti nih, para elit politik yang pernah sebut lurah ini masa tersindir dong. Jadi sekali ini saya kompak betul sama Kirdi untuk dua hal. Yang pertama, memang itu menahan senyum, tapi kemudian ini gambarnya diperbagus oleh dua pas pampres yang gagah-gagah di belakang. Gagal fokus ya. Iya, dan jadi artinya enak kan konteksnya gitu. Dan yang kedua, kalau tadi mengutip Semar ya, saya enggak nih. Saya mau mengutip putri panggungnya Uut Permatasari. Lihat ya, itu Pak Lurah tamu kehormatan, Bang Mandor itu tamu istimewa. Penonton saya suka Anda, kemudian Mas Joko tamu hati saya. Itu enggak, ini menarik, ini bahasa rakyat loh. Bahwa Pak Lurah itu ada di setiap acara. Jadi ini bisa juga menunjukkan dekat. Cuma persoalan yang disampaikan Pak Jokowi bukan itu kan. Artinya coba cek semua WA. Jangan-jangan di WA itu ada kalimat gini, kita harus gini loh. Kenapa? Arahan Pak Lurah. Padahal bukan itu kata Pak Jokowi misalnya. Yang diinginkan oleh Pak Jokowi itu kan menyatakan bahwa ada orang yang menggunakan arahan dari Pak Lurah atau katakanlah inginnya Pak Lurah itu dalam konteks yang berbeda. Berarti it's getting serius dong berarti. Besok-besok elit politik nggak boleh sebut Pak Lurah lagi pada Jokowi. Udah mantau ini Presiden bagaimana nih? Oh, adalah semua itu siapa yang ngomong Pak Lurah ketahuan lah dari WA siapa khususnya di antara elit-elit politik itu. Tapi lagi-lagi poinnya tadi menurut saya memang diungkapkan pada saat ini harusnya sih tahun depan. Tapi karena saat ini menuju pencapresan disampaikannya itu lebih pada suasana yang bercanda. Kan kita sudah lama tahu kan soal Pak Lurah itu membuat suasana baru lah bahwa hati-hati ya kalau dengar kata-kata arahan Pak Lurah itu bisa alibi, bisa apa tuh mumpung, bisa apa tadi paten-patenan gitu-gitu lah. Buang body. Oh, buang buang. Selain body. kata Pak Lurah, memang kalau kita lihat keseluruhan kalimat Mas Kirdi, jangan jadikan saya tameng. Kalau saya pada era foto saya di mana-mana. Nah ini apa? Menunjukkan ketidaksukaan atau bagaimana? Gini, kalau misalnya saya bilang sebuah kalimat gitu ya, yuk jangan ingat-ingat presiden yang lama yuk. Yang terbersih di kepala kita kan malah jadi ingat. Ya. Kalau kan saya bilang, jangan jadikan saya tameng tapi saya tersenyum nih, gitu maksudnya. Kan itu sama dengan yang kita bahas yang sebelumnya tadi. Bahwa di budaya indirect gitu ya, saya nggak bicara khusus gitu ya, bahwa semua orang harus sama. Dalam budaya Jawa dikenal adalah ketika ngomong sesuatu itu bisa jadi ngomongnya A tapi maksudnya B. Jangan A tapi maksudnya ya nggak apa-apa sih A, ya sudah. Mau apa lagi? Ada kebanggaan yang bahwa saya menjadi figur penentu loh, walaupun nggak berwenang. Kalau kita konekin kata-katanya kan bisa gitu. Oke, kalau Bang Egy seperti apa? Seakan-akan
kalau misalnya ada orang mengatakan saya dapat dukungan dari presiden tampaknya tidak suka ke arah sini, tapi kan kadang-kadang sering juga presiden mendukung, memuji dan lain-lain. Jadi kalau saya jangan-jangan nanti disalahin enggak, tapi Ben Bland itu ya, kebetulan Lowy Institute-nya dikutip itu memang menyatakan ada dalam tanda petik man of contradiction, artinya jangan-jangan dalam maksud seperti itu ada pemahaman budaya yang sebetulnya bilang gini, tujuannya itu. Nah, dengan demikian kita sekarang catat 3 hal. Yang pertama kan begitu disebutkan itu memori kita langsung jalan ke belakang. Ya. Pernah nggak ada ngomong cawe-cawe, pernah suruh bentuk koalisi besar atau enggak? Ternyata ada. Yang kedua, barangkali mungkin ada perubahan. Mulai dari sekarang nggak boleh loh nyebut-nyebut arahan Pak Lurah karena saya betul-betul nggak mau. Atau yang ketiga, malah nanti tetap akan ada arahan, cuma ya bisa orang bingung, ini antara iya dan tidak gitu loh. Yang jelas Pak Jokowi jadi nggak bisa disalahkan untuk itu karena udah pernah ngomong. Wah itu tadi, walaupun misalnya kalaupun ada arahan, karena sudah ngomong, itu poin saya yang ketiga, betul ya? Jadi sudah ngomong, jadi kalaupun nanti ada arahan, ya bukan ke arah saya gitu ya. Oke, kalau misalnya dari gesture Pak Jokowi mulai dari awal sampai kemudian penyebutan Pak Lurah, ini apa? Ada tensi ketegangan atau seperti apa sih analisisnya? Saya lebih melihat yang tegang yang 2 di belakang itu sih ya. Tapi saya gara-gara melihat yang mereka itu, juga, gitu. iya betul. Jadi suasananya jadi enak ya kan, senyum gitu. Menariknya ya, kalau bagian Pak Lurah itu sepertinya beliau tuh santai banget ngomongnya. Lepas ya? Lepas, tetapi saya bilang tadi, kita bicara Pak Jokowi loh ya, yang bahkan batik aja itu penuh simbol gitu loh. Nggak bisa kita kategorikan itu bercanda biasa. Bisa jadi itu memang bercanda yang diambil untuk menyampaikan sebuah makna, sebuah pesan kepada kalangan tertentu atau tadi. Ya pokoknya saya udah nggak mau loh ya gitu. Nanti kalau ada apa-apa bukan saya. Bisa jadi itu poin yang ketiga tadi tuh. Jadi artinya sana saya sudah sampaikan, kalaupun nanti saya mau bikin arahan ya, Anda nggak bisa lagi nuduh saya udah kasih tahu loh. Anda harus masang 2 kali sikap awas 2 kali gitu. Kalau misalnya saya pun ngasih arahan, kan bisa diartikan begini, ya ini kan bisa-bisa gotak-gatuk aja nih ceritanya gitu. Kalaupun saya ngasih arahan, loh kan saya bukan berwenang kayak mereka, kan itu disebutin istilahnya. Kalau didengerin artinya ya mungkin mereka memang masih dengerin saya, tidak tertulisnya seperti itu. Kalau kita jahit dengan sebutan Fir'aun bahkan juga Lurah, Bang Ege sebenarnya secara komunikasi politik ada tidak sih indikasi bahwa Presiden sedikit sudah jengah ya dengan kontestasi Pilpres 2024, bahkan sempat mengatakan suhu sudah mulai politik memanas, lagi panas. hangat-hangat ya, bagaimana? gitu ya. Ya menurut saya Presiden tahu persis apa yang sedang terjadi. Ada teman kita yang kemarin menyampaikan ucapan tertentu lalu suasananya masih katakanlah masih agak panas-panas itu hangat-hangat kuku. Nah Presiden ingin menenangkan, itu bagus sekali. Tapi saya mencatat 2 kata penting nih Mas Kirdi, yaitu budi pekerti luhur yang sudah mulai terkikis ditambah 1 dengan polusi budaya. Nah kalau boleh kasih catatan ke Bapak Presiden, kan masih punya waktu nih sampai 20 Oktober 2024. Pak, revolusi mentalnya dong. Kan dulu Bapak itu identik dengan Pak Jokowi sama dengan revolusi mental. Kalau revolusi mentalnya itu nggak dilupakan, Mas Kirdi ya, setuju ya? Setuju. Harusnya kata-kata yang seperti tadi itu nggak keluar. Bahkan Pak Lurah pun tidak bisa sembarangan pakai gitu ya. Jadi Pak Jokowi masih ada waktu nih, 1 tahun lagi. Ayo dong, revolusi mentalnya di samping menyambut bonus demografi dan lain-lain tadi. Gitu. Dengan adanya pidato ini, dengan gesture dan juga paket lengkapnya, Mas Kirdi, nanti masyarakat bisa menangkap apa? Jangan-jangan udah nggak bisa dikritik lagi nih presiden ini, takut ini, apalagi elit politiknya sebutan-sebutan yang dilarang udah nggak boleh lagi disebutkan, bagaimana? Saya nggak melihat itu tanda petik sebuah bentuk larangan ya. Kita garis bawahi dulu bahwa tidak ada Pak Jokowi bilang bahwa nggak boleh ya gini, nggak lugas gitu. Tetapi kalau dia bilang bahwa ya saya sudah biasa, presiden jadi paten-paten segala macam kayak gitu, itu kan sebetulnya bahasa tidak langsung bahwa ya kalau mau terusin silahkan, saya nggak keberatan. Tapi saya pantau. Enggak, kalau saya setuju nih, mulai besok-besok saya tetap akan menggunakan istilah Pak Lurah. Karena sudah jelas ya Pak Lurah itu diizinkan. Tidak secara langsung Pak Jokowi tidak marah terhadap itu, tapi pada poin lain kita harus bersiap tadi tuh. Yang ketiga ya, kan ada 1, 2, 3, yang ketiga itu kalau betul ada arahan Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi bisa bilang, saya nggak pernah ngarahin. Nah, jadi kita harus semakin teliti lagi membacanya gitu. Bang Ege terima kasih, Mas Kiri terima kasih, kita lihat kemudian nanti apa respon selanjutnya dari elit-elit politik yang sebut Pak Lurah kepada Presiden Joko Widodo.